Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, Ahmad Salahuddin Ihsan dan AG Awal Amalidin. Jadi kali ini saya akan memaparkan tentang sejarah psikologi. Oke. Jadi kita perlu mengenal psikologi. Psikologi adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibuat daripada kata psiko yang artinya itu adalah jiwa dan kata logos yang berarti ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa psikologi adalah keilmuan yang mempelajari tentang jiwa atau mental. Jiwa atau mental itu bersifat abstrak atau tidak dapat dilihat dengan indera mata, indera penglihatan. Psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang perilaku manusia dan binatang, serta penerapannya pada permasalahan manusia. Nah, itu yang namanya. Tentu saja tidak semua hal yang diteliti di psikologi itu sulit, seperti meneliti kebahagiaan, cinta, persahabatan, dan kesepian. Seringkali ahli psikologi mendesain eksperimen dan mengadakan wawancara dan observasi sehingga kita dapat menggunakan pengukuran fisik berdasarkan ruang dan waktu untuk memberitahu kita tentang kejadian-kejadian penting. Misalnya seperti kita dapat mengukur waktu yang dibutuhkan untuk merespon dalam satu situasi atau dalam situasi yang lain. Nah, dan biasanya penerapan psikologi dalam kehidupan, yaitu psikologi dapat diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan. Misalnya mengatasi ketakutan anak terhadap tempat ketinggian, kecemasan, berbicara di muka umum, stres yang dialami oleh karyawan, dan yang lain sebagainya. Telah dikatakan bahwa psikologi adalah suatu ilmu. Suatu ilmu adalah suatu tubuh pengetahuan yang sistematis yang diperoleh dengan mengobservasi dan mengukur kejadian-kejadian secara hati-hati. Ahli psikologi melakukan eksperimen dan membuat observasi yang dapat diulang oleh orang lain. Mereka menetapkan data yang seringkali dalam bentuk pengukuran, baik itu pengukuran kuantitatif maupun pengukuran kualitatif, di mana orang lain dapat memverifikasi hal tersebut. Dan sebagai suatu ilmu, psikologi adalah ilmu yang sistematis. Data dari eksperimen dan observasi adalah penting bagi ilmu psikologi. Untuk membuat data itu masuk akal dalam membantu memahami kejadian-kejadian, data-data itu harus diorganisir dalam beberapa cara. Teori-teori ilmiah adalah alat penting untuk mengorganisir fakta-fakta yang diobservasi. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu isu-isu kritis dalam psikologi. Yang pertama ada nature vs nurture. Teori nature dan nurture adalah teori yang mengkaji tentang kepribadian dan biologis yang berkembang secara alami. Nature adalah suatu faktor kepribadian tentang kekuatan biologis yang mengatur perkembangan manusia. Nature dapat diartikan sebagai faktor kepribadian yang berkembang secara alami dan dipengaruhi oleh genetik. Oke, yang kedua adalah conscious dan unconscious. Conscious mind adalah level berpikir dalam kondisi sadar. Jadi conscious mind adalah pikiran alam sadar, yaitu pada saat kamu memikirkan masa depan, menentukan tujuan, memutuskan untuk makan, dan sejenisnya. Walaupun kondisi sadar ini belum tentu sepenuhnya ditentukan oleh conscious mind. Dan yang kedua adalah unconscious mind, atau yang lebih kita dengar dengan pikiran bawah sadar. Beberapa ilmuwan, beberapa pendapat dalam psikologi menganggap bahwa unconscious mind adalah sumber gangguan mental. Padahal tidak semua unconscious mind itu gangguan mental. Jadi kesimpulannya, conscious mind adalah
memikirkan masa depan, memutuskan sesuatu seperti mau makan apa untuk hari ini. Kalau unconscious mind itu memori alam bawah sadar, itu mengenai pengalaman, kenangan, dan kebiasaan seperti traumatik pada masa kecil. Nah, itu bedanya conscious mind dan unconscious mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, saya di sini akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh saudara kita tadi, Ahmad Salahuddin Ihsan. Beliau telah menyampaikan sedikit tentang isu-isu kritis dalam psikologi, diantaranya nature versus nurture, conscious versus unconscious. Maka saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu observable behavior versus internal mental processes, yaitu haruskah psikologi hanya berfokus pada perilaku yang dapat diamati oleh pengamat dari luar ataupun berfokus pada proses berpikir yang tidak dapat dilihat. Kemudian juga yang keempat atau yang D ada freedom versus determinism, yaitu seberapa jauh perilaku merupakan hasil keputusan yang dibuat secara bebas oleh individu dan seberapa jauh perilaku dikendalikan faktor-faktor di luar keinginan individu. Kemudian ada yang E, individual difference versus universal principles, yaitu seberapa jauh perilaku merupakan konsekuensi dari kualitas khusus dan unik yang dimiliki masing-masing individu, atau seberapa jauh karena kita semua manusia maka perilaku terkait dengan susunan biologis dan sejauh mana kita memiliki pengalaman yang mirip. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang psikologi filosofis atau filosofis. Gagasan formal perilaku dan pikiran dalam budaya barat dimulai oleh filsuf-filsuf Yunani klasik dan dilanjutkan sampai saat ini sebagai bagian dari filsafat. Psikologi sebagai daerah yang terpisah dari studi filsafat 100 tahun yang lalu. Kesuksesan metode eksperimen dalam ilmu fisik mendorong beberapa ahli filsafat untuk berpikir bahwa pikiran dan perilaku dapat dipelajari dengan metode ilmiah. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa psikologi semula tergabung dengan filsafat, sehingga hal-hal yang dipergunakan dalam filsafat, misalnya metode analisis, tujuan, studi, mempengaruhi psikolog. Namun, selanjutnya seperti ilmu-ilmu yang lain, demikian juga psikologi melepaskan diri dari filsafat. Abad ke-17 merupakan abad perkembangan ilmu sains. Sebelum itu, ahli-ahli selalu mempelajari sesuatu dengan mencari hakikat dari sesuatu, atau mencari sesuatu di balik fisis atau metafisis yang kita sebut dengan hakikat. Salah satu tokoh zaman Yunani kuno yang terkenal dengan metode analisis metafisis adalah Aristoteles. Pada abad ke-17, cara berpikir metafisis mulai ditinggalkan oleh ilmu-ilmu empiris dan berkembanglah pandangan bahwa ilmu pengetahuan harus objektif. Artinya harus berdasarkan sesuatu yang nyata atau harus berdasarkan sesuatu yang empiris atau sesuatu dengan pengalaman. Ilustrasi tentang perkembangan pengaruh filsafat pada perkembangan psikolog tampak dalam pengaruh aliran
rasionalisme dalam diri Descartes dan empirisme dengan tokohnya John Locke. Kemudian kita akan mengenal rasionalisme Descartes. Tokoh paham rasionalisme adalah René Descartes yang hidup tahun 1596 sampai 1650. Rasionalisme René Descartes merupakan paham yang muncul di tengah kungkungan gereja Kristiani yang dikenal dengan masa skolastik. Paham ini lebih menekankan pada penggunaan akal atau rasio untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Tentunya sebagai hasil filsafat, paham rasionalisme sangat berperan penting pada perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan lain. Sumbangan René Descartes dalam psikologi adalah menyangkut konsepsi tentang hubungan antara psikis dengan fisik. Teori sebelum Descartes menyatakan hubungan psikis dengan fisik bersifat searah. Artinya psikis mempengaruhi badan, tetapi badan tidak mempengaruhi psikis. Tetapi menurut Descartes, hubungan itu bersifat timbal balik atau reciprocal. Psikis mempengaruhi fisik. Sebaliknya, juga mempengaruhi psikis. Menurut Descartes, psikis itu hanya mempunyai satu fungsi, yaitu berpikir, sedang fungsi-fungsi lain dijalankan oleh fisik. Dan sebagai seorang rasionalis, Descartes lebih menitik beratkan pada peran rasio. Hal ini dapat disimpulkan dari pandangannya yang menyatakan cogito ergo sum, artinya karena aku berpikir maka aku ada. Kemudian kita mengenal yang kedua, yaitu empirisme John Locke. Tokoh dari paham empirisme adalah John Locke, yaitu yang hidup pada tahun 1632 sampai 1740. Menurut John Locke, manusia tidak dilengkapi pengetahuan apapun pada waktu dilahirkan. Pada dasarnya, empirisme sangat bertentangan dengan rasionalisme. Rasionalisme mengatakan bahwa pengenalan sejati berasal dari rasio, sehingga pengenalan indrawi merupakan suatu bentuk pengenalan yang kabur. Sebaliknya, empirisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, sehingga pengenalan indrawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman. Anak yang dilahirkan itu seperti tabula rasa, yaitu kertas putih bersih yang akan ditulisi oleh pengalaman. Mungkin cukup sekian dari kami yang dapat disampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kebaikan datang dari Allah, dan jika ada kesalahan murni dari diri kami. Semoga jika ada kesalahan bisa diluruskan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.